Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ahmad Rifai dari Prodi TBI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama adalah syarat menjadi imam itu harus Islam, balik, berakal sehat, tidak dalam keadaan mabuk, bacaannya bagus serta tajwidnya dan pelafalan bacaannya bagus serta rukun-rukun sholatnya lengkap. Nah, syarat-syarat yang setelah itu, hal yang perlu diketahui oleh imam adalah apabila kita menjadi seorang imam adalah yang pertama, ketika kita hendak melakukan sholat, kita itu hendaknya meluruskan dan merapatkan saf sholat. Jangan bertakbir terlebih dahulu, tapi lihatlah saf sholat yang berada di kiri dan kanan kita, yang berada di belakang. Apabila sudah rapat, barulah imam mengangkat takbir. Nah, setelah itu yang perlu kita imam adalah apabila kita membawa bacaan sholat itu jangan terlalu panjang, usahakan yang sedang-sedang saja. Hal itu adalah perlu karena apabila kita membawa yang sedang-sedang saja, maka imam senang kepada kita. Hal tersebut adalah bahwa apabila makmum senang kepada kita, kita juga mendapatkan pahala. Nah, seperti itu. Terus kita juga apabila kita mau sesekali membawa bacaan sholat panjang, kita harus juga melihat keadaan makmum. Kita juga melihat keadaan makmum. Apabila ada yang tua, misalkan di atas 60 tahun ataupun yang sudah sangat tua dan berdirinya pun sudah goyang seperti itu, nah usahakan jangan membawa surat panjang. Tapi kalau makmumnya seorang muda atau remaja, maka boleh kita membawakan surat-surat yang panjang, tapi jangan terlalu panjang juga ya, seperti itu. Terus untuk tata cara yang harus diketahui oleh makmum, yang pertama adalah mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Misalnya imamnya sujud, maka si makmum juga harus sujud, seperti itu. Jangan si imamnya sujud tapi makmumnya masih berdiri, itu tidak boleh, karena itu adalah peraturan makmum, peraturan dalam sholat maksudnya. Terus mengikuti gerak-gerik imam, misalkan ya seperti tadi, kita harus mengikuti gerak-gerik imam, tidak mengetahui perbuatan imam. Dan setelah itu imam dan makmum berada dalam satu tempat, tidak boleh berpisah. Misalnya imamnya berada di dalam, misalkan di dalam entah gimana, terus makmumnya berada di luar, itu tidak boleh. Atau imam dan makmumnya itu tidak lurus seperti itu kan, harusnya imam itu harus berada di tengah dan makmumnya menyesuaikan, seperti itu. Terus susunan makmum adalah yang pertama adalah kita mengisi saf tengah. Misalkan bila seorang makmum itu berada, misalkan makmum cuman satu orang di belakang, berarti kita berada di kanan imam. Apabila ada makmum 2 sampai 3 orang atau lebih, maka makmum tersebut berada di belakang imam. Nah, seperti itu. Terus masbuk adalah apabila seseorang ketinggalan sholat, atau orang di dalam masjid sudah sholat, yang kita yang di luar belum sholat, maka kita menyusul sholat, maka kita dikatakan masbuk. Masbuk juga apabila kita ketinggalan rakaatnya. Yang pertama adalah apabila kita ketinggalan ruku pertama, maka kita sudah tinggalan rakaat. Nah, seperti itu. Terus masbuk adalah, adapun tata caranya adalah apabila makmumnya banyak,
lebih dari satu orang, maka kita menyesuaikan saja langsung mengikuti imam. Dan apabila tidak ada makmumnya, maka kita langsung mengetuk atau menepuk pundak seseorang yang sholat sendiri tadi. Nah seperti itu, kita tepuk pundaknya, terus kita menyesuaikan sholat si orang yang sholat tadi, yang sholat dari dulu daripada kita. Terus adapun sholat jamaah adalah sholat yang diringkas atau digabung, sholat yang digabung misalnya adalah sholat zuhur dan asar, terus maghrib dengan isya. Adalah sholat jamaah adalah sholat yang digabung dengan waktu yang berdekatan, misalkan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah itu adalah jamaah. Misalkan kita dalam perjalanan jauh atau disebut juga kita musafir dalam perjalanan jauh, maka kita boleh menjamak sholat, itu menggabungkan sholat. Misalkan ada dua jenis sholat jamak. Yang pertama adalah jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah jamak yang dilakukan di awal sholat, misalkan sholat zuhur dan asar. Maka yang kita apabila kita sampai waktu zuhur, maka kita boleh menggabungnya dengan asar dengan niat sholat jamak takdim. Nah jamak takhir adalah jamak yang kita lakukan apabila sudah mencapai waktu yang keduanya, atau misalkan kita berada pada waktu sholat asar, maka kita niatnya adalah jamak takhir, yaitu mengerjakan sholat asar terlebih dahulu baru mengerjakan sholat zuhurnya. Nah seperti itu. Terus untuk sholat qashar adalah sholat yang meringkaskan sholat. Yang pertama, apabila kita dalam perjalanan jauh, kita boleh mengqashar sholat. Adapun mengqashar sholat adalah yang boleh diqashar adalah sholat isya, sholat zuhur dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak boleh diqashar. Mengapa tidak boleh diqashar? Apabila kita mengqasharnya, maka hilanglah suatu sholat tersebut atau tidak sholat kita. Nah seperti itu. Misalnya kita mengqashar sholat subuh menghilangkan 2 rakaat, maka kita tidak sholat kan. Nah apabila kita mengqashar sholat maghrib, maka rakaat sholatnya menjadi 1, tentunya tidak sah sholatnya. Nah lanjut ke jamak qashar. Jamak qashar adalah sholat yang digabungkan sekaligus diringkas. Adapun tata caranya, kita mengerjakan sholat, misalkan sholat zuhur kita ringkas menjadi 2 dan kita gabungkan ke sholat asar, dan kita ringkas juga menjadi asar, sholat asarnya menjadi 2. Itu adalah sholat jamak qashar. Sujud tilawah atau sujud sajadah. Sujud tilawah atau sujud sajadah adalah sujud yang dimana apabila kita mendengarkan suatu ayat dalam Al-Quran, yaitu ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud sajadah dengan bacaan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu sujud sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dimana apabila kita meninggalkan rukun sholat ataupun lupa rakaat sholat. Nah cara melakukan atau melaksanakan sujud sajadah adalah dengan cara kita 2 kali duduk dua kali sujud dan 1 kali duduk di antara 2 sujud, dan dilaksanakan pada boleh dilaksanakan pada sebelum salam ataupun sesudah salam. Lalu setelah itu adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah
yang dimana apabila kita merasakan senang atau bersyukur dalam keadaan senang, ataupun kita ada sesuatu yang bikin kita senang, nah disitu boleh kita atau disunahkan untuk sujud syukur. Nah seperti itu. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.